Selamat pagi atau siang teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita untuk mata kuliah Geologi Fisik ya. Ini merupakan kelas perdana dari perkuliahan daring. Saya harapkan teman-teman semuanya dapat mengikuti materi yang saya berikan. Oke, materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam judul Crustal Deformation and Mountain Building. Nah, adapun outline yang ingin saya sampaikan untuk materi kali ini, yang pertama yaitu 3 tipe secara umum dari differential stress, kemudian hubungannya terhadap tipe-tipe dari batas-batas lempeng seperti itu ya, yang teman-teman mungkin sudah tahu sebelumnya, dan dari konvergen, divergen, seperti itu. Selanjutnya juga hubungan antara deformasi brittle dan ductile. Selanjutnya ada contoh struktur lipatan. Selanjutnya ada relative motion of rock bodies, artinya di sini untuk menjelaskan bagaimana pergerakan antara satu tubuh batuan dengan tubuh batuan lain. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang istilah sesar naik, sesar normal, atau thrust fault seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang strike dan dip. Jadi menggunakan strike dan dip pada saat teman-teman melakukan pengukuran di lapangan, secara khususnya untuk menentukan orientasi dari struktur geologi yang terdapat di lapangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita masuk ke dalam deformasi. Apa sih deformasi? Deformasi sendiri berasal dari ini ya, dua kata yang menyusunnya. Yang pertama itu de, itu artinya out, kemudian form artinya form, artinya bentuk yang berubah seperti itu ya. Jadi deformasi itu secara umum menjelaskan tentang perubahan bentuk atau posisi dari suatu tubuh batuan yang dialami ketika diberikan suatu differential stress. Nah, jadi secara umum crustal deformation atau deformasi yang terdapat di kerak bumi itu sendiri ya, terjadi di sepanjang batas-batas dari lempeng. Pergerakan lempeng, kemudian interaksi lempeng yang terjadi, nah itu yang menghasilkan suatu gaya tektonik sehingga menghasilkan atau menimbulkan suatu deformasi pada tubuh batuan. Jadi teman-teman bayangkan ketika terjadinya suatu pergerakan lempeng, yang terjadi pergerakan lempeng tersebut didasarkan dari interaksi antar lempeng. Mungkin teman-teman masih ingat ada yang disebut dengan konvergen, divergen, dan transform ya. Nah, gaya-gaya yang dihasilkan pada saat lempeng tersebut bergerak dan berinteraksi akan menimbulkan suatu deformasi. Sederhananya seperti itu. Kemudian adapun kenampakan basic ya dari kenampakan geologi secara umum teman-teman dapat temukan di lapangan seperti itu, yang merupakan hasil dari interaksi tektonik lempeng itu sendiri. Biasanya kita sebut dengan rock structure atau geologi struktur. Jadi ketika teman-teman melihat di lapangan kenampakan-kenampakan geologi yang merupakan hasil dari suatu gaya yang diberikan. Nah, di mana gaya itu sendiri yang dijelaskan sebelumnya bahwa berasal dari interaksi antar lempeng. Nah, dapat kita sebut sebagai geologi struktur atau rock structure. Nah, secara umum nih, rock structure itu sendiri atau geologi struktur sendiri terdiri atas 3. Yang pertama ada fault, artinya itu semacam lipatan seperti itu ya. Ada fault, yaitu semacam sesar gitu ya. Kemudian ada joints atau crack atau kita kenal dengan kekar. Nah, selanjutnya kenampakan pada gambar ini source saya ambil pada ini ya, buku An Introduction to Physical Geology yang edisi 12-nya. Di sini dapat kita amati deformasi yang terjadi pada lapisan batuan sedimen. Nah, lihat perlapisan batuannya yang terdeformasi mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang harusnya menurut hukum Steno seperti itu ya. Ada yang 3, masih ingat? Ya, ada yang lateral continuity, horizontal continuity, superposisi. Nah, kenapa bisa sih sekarang menimbulkan bentuk yang seperti ini? Nah, ini menjelaskan bahwa lapisan batuan sedimen ini telah mengalami deformasi. Artinya, terjadi perubahan bentuk dan bahkan perubahan posisi. Oke? Nah, dapat kita lihat pada sketsa ini. Nah, dari sini dapat kita amati terbentuknya suatu syncline, ya. Kemudian terbentuknya satu anticline. Nah, ini menjelaskan terjadinya satu lipatan atau fold. Kemudian, nah ini yang merupakan suatu pergerakan nih, atau yang kita kenal dengan fault, sesar ya. Nah, jadi pada gambar ini, biasanya kalau geologi ke lapangan itu ya, melihat suatu singkapan, langsung dilakukan untuk sketsa.
Melihat sketsa untuk membuat informasi lebih jelas atau merecord data yang teman-teman dapatkan di lapangan mengenai di mana posisi clean, anti clean, kemudian di mana posisi sesarnya, dan bagian mana yang bergerak, bagian mana yang relatif diam. Selanjutkan, nah sekarang kita masuk nih dalam istilah stress dan strain. Untuk simbol sendiri teman-teman bisa amati ya. Nah, stress itu sendiri memperlihatkan bahwa gaya yang menyebabkan perubahan pada batuan. Jadi stres itu, jadi kita nggak bisa melihat stres itu gimana ya, apakah dia panjang, apakah dia bulat, apakah dia persegi, seperti itu. Tapi melainkan dia hanya berupa gaya yang menyebabkan satu perubahan pada batuan. Oke, kita lihat suatu benda yang awalnya itu bersifat lateral seperti ini, datar, kemudian terjadi pelengkungan. Nah, artinya benda ini telah mengalami suatu stres, diberikan satu stres sehingga mengakibatkan perubahan bentuk. Apa kita bisa melihat bagaimana bentuk stresnya? Tidak. Tapi kita bisa melihat bagaimana bentuk yang dihasilkan atau perubahan bentuk yang dari awal menjadi sekarang, seperti itu. Nah, sedangkan strain, perubahan pada batuan yang disebabkan oleh stres. Nah, jadi ketika satu benda itu diberikan suatu stres yang kita tidak bisa lihat, kita melihat suatu perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini sendiri yang kita kenal sebagai strain, ya. Jadi kita nggak tahu nih, misal di lapangan teman-teman melihat satu bukit misalnya dengan bentukan seperti ini, batuan sedimen gitu terlipat parah gitu seperti ini, teman-teman tidak bisa mengetahui, oh ini stresnya bagaimana sih dulu, apakah stresnya itu panjang, lebar, segala macamnya gitu. Tapi teman-teman bisa melihat, oh strainnya seperti ini sekarang. Jadi dari strain ini, teman-teman bisa melakukan interpretasi, merunut kembali ke kejadiannya, bagaimana sih bentuk awalnya, bagaimana stres yang diberikan, apakah stres bersifat kompresi atau uh, tensional seperti itu. Adapun rumus yang digunakan yaitu stres yaitu F gaya per satuan luas wilayahnya, sedangkan strain itu perubahan dimensi yang dihasilkan. Oke, selanjutkan. Ini sederhananya, stres dapat menyebabkan suatu deformasi atau bisa kita sebut sebagai strain juga ya, perubahan bentuk yang dihasilkan pada batuan ketika batuan tersebut terlipat atau terpatahkan. Pada gambar teman-teman bisa lihat nih, stres itu sendiri dapat berupa kompresi ya, di mana adanya tekanan kiri dan kanan secara lateral, kemudian menghasilkan satu perubahan bentuk. Gimana bentuknya? Ya, melengkung. Dengan melengkung artinya terjadi pemendekan, shortening strain. Selanjutnya, yang awalnya berdimensi lebih lebar menjadi elongate, memanjang ke atas, seperti itu. Juga terjadi perubahan bentuk, ya. Apakah terjadi shortening? Ya, terjadi shortening strain. Selanjutnya, stres dapat dikatakan sebagai kompresi, tensi, dan shear stress. Teman-teman bisa lihat nih pada gambar nomor 2, terjadi tensional stress. Pada saat terjadi tensional, kalau yang atas kompresif ya, kalau ini tensional, artinya gaya yang diberikan itu menarik kiri dan kanan seperti itu. Jadi terjadinya stretching atau extensional strain. Semakin panjang dia. Nah, apakah terjadi perubahan bentuk? Iya, yang awalnya berdimensi seperti ini kemudian menjadi lebih panjang. Oke, nah selanjutnya ada skema lainnya ketika terjadi tensional stress dengan gaya yang semakin besar, semakin lama seperti itu gaya stres yang diberikan, maka lama-kelamaan tubuh batuan ini akan mengalami patah atau akan terjadi, nah iya, terjadi suatu fault di sini. Nah, jadi teman-teman bisa amati ya, stres yang terjadi bisa berupa kompresif, bisa terjadi stres tensional, kemudian 3 yaitu shear stress. Nah, shear stress ini sendiri memperlihatkan suatu perubahan bentuk yang mana terjadi pergeseran. Mungkin teman-teman pernah memain kartu seperti itu. Pada saat bermain kartu, ketika teman mengocok kartunya, nah terjadi ketika teman-teman geser bagian atasnya dengan bagian bawahnya relatif diam, maka akan terjadi perubahan bentuk yang seperti ini. Ya, yang awalnya kartunya tumpukan secara rapi seperti itu ya, ketika teman-teman dorong ini ke sebelah sana dengan bawahnya relatif diam, nah, maka akan terjadi perubahan bentuk yang seperti ini. Nah, pergerakan yang seperti ini dipengaruhi oleh pergerakan atau stres yang disebabkan oleh jenis yang shear stress ini. Jadi terjadinya pergeseran. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam deformasi brittle, kemudian ada juga dengan plastic strain. Kalau deformasi brittle sendiri menjelaskan bahwa pembentukan rekahan atau sesar. Jadi deformasi yang relatif bersifat rigid gitu ya, patah gitu, brittle. Teman-teman bisa bayangkan seperti melihat suatu kenampakan dari kerupuk gitu ya, ketika teman-teman patahkan kerupuknya, nah itu kenampakannya seperti brittle tuh. Tapi kalau plastic strain itu menjelaskan bahwa jenis deformasi yang bersifat
permanen. Jadi dia ketika diberikan suatu deformasi, suatu benda itu sendiri tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Jadi dia bersifat plastis tapi tidak brittle dianya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang, stres. Stres merupakan gaya yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada batuan. Ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika suatu benda diberikan suatu stres atau mengalami suatu stres, tekanan, gaya, atau apa gitu ya, nah, akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada batuan yang mengalaminya. Nah, ketika suatu tubuh batuan itu mengalami suatu stres yang lebih besar dari kekuatannya, maka akan terjadi deformasi. Biasanya deformasinya itu apa saja? Yang lebih struktur tadi tuh. Ada yang folding, ada yang fracturing, ada yang faulting. Nah, besaran stres tidak hanya dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, tetapi juga berhubungan dengan luas area yang diberikan stres. Jadi berhubungan dengan luas area atau dimensi ketika stres diterapkan. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika stres yang besarnya relatif sama diberikan ke segala arah pada suatu benda, artinya dari atas, depan, belakang, bawah gitu ya, dengan gaya yang relatif sama, maka akan terjadi atau dikenal sebagai confining pressure. Artinya, confining pressure ini menyebabkan di dalam suatu tubuh batuan mengakibatkan rongga-rongga yang ada, artinya antar partikel-partikel ya, misalnya mineral gitu, penyusun batuan, akan semakin padat, semakin mampat dianya. Jadi kompaksi batuannya akan semakin besar, mengakibatkan densitas batuannya akan semakin meningkat. Artinya massa atau volume dari suatu batuannya akan semakin meningkat tuh masanya. Jadi ketika confining pressure diberikan, berarti suatu gaya atau stres diberikan dengan relatif sama besarannya ke segala arah ya. Jadi dari atas sama, bawah sama, kiri kanan sama, depan belakang sama, akan mengakibatkan kompaksi pada suatu batuan ini akan menjadi semakin meningkat. Efeknya apa? Densitas batuannya pun akan meningkat. Nah, confining pressure ini tidak merubah bentuk ya, ataupun orientasi dari tubuh batuannya. Arti partikel di dalam yang diganggunya itu. Kemudian ada yang kita kenal sebagai differential stress. Nah, istilah differential stress ini sendiri bersifat suatu stres yang diberikan tidak sama, beda dengan yang confining tadi ya, artinya beda-beda tuh dari atas, kemudian di bawahnya berbeda, dengan dari kiri kanannya berbeda, depan belakangnya berbeda. Jadi mengakibatkan suatu batuan itu mengalami perubahan atau deformasi ya. Nah, secara umum terdapat 3 jenis differential stress. Yang pertama, compressional stress. Kompresi ya, kompresi artinya menekan kiri dan kanan. Stres yang diberikan menekan tubuh batuan menuju satu titik nih. Nah, jadi lihat nih, dimensinya pun berubah. Ya, terjadi pelengkungan di sebelah sini akibat tekanan yang diberikan dari kiri dan kanannya. Dari istilah sini compressional, com itu artinya together, primer artinya to press ya, ditekan secara bersama-sama. Kemudian pergerakan atau stres ini sendiri biasanya berhubungan dengan aktivitas tektonik berupa konvergen ya. Artinya suatu pergerakan lempeng yang saling menunjam seperti itu ya, mendekat satu dengan lainnya. Kemudian ketika terjadinya suatu tumbukan atau collide ya, nah muncul nih kenampakan atau perubahan yang dihasilkan. Perubahannya kayak gimana? Yaitu berupa shortened horizontality atau tinggi vertically. Jadi artinya bisa lihat teman-teman di sini ada suatu pergerakan secara konvergen mengakibatkan plate yang ini dengan plate yang ini akan saling mendekat, kemudian lama-kelamaan akan terjadi tumbukan. Ketika terjadi tumbukan, terjadi deformasi nih di sini nih. Artinya lempengnya di sini dengan batas lempengnya di sini akan saling bertumbukan dan nantinya akan terjadi collide, tumbukan sehingga berdampak pada terjadinya pemendekan secara horizontal. Nih, teman-teman amati nih. Lama-kelamaan akan semakin tinggi nih, terbentuk suatu pegunungan di sini nih. Ketika semakin tinggi, artinya dia semakin tebal dia secara vertikal. Oke? Jadi, compressional stress itu berhubungan dengan aktivitas tektonik berupa konvergen dengan menghasilkan suatu tumbukan. Deformasinya berupa apa? Pemendekan lempeng secara horizontal dan penebalan lempeng secara vertikal. Secara umum nih, apa yang dihasilkan? Ya pasti suatu pegunungan. Selanjutnya, kita masuk ke tensional stress, yaitu bagian kedua dari differential stress ya. Ketika suatu stres yang diberikan bersifat memisahkan atau membuat tubuh batuan menjadi bersifat elongate, artinya bersifat memanjang seperti stretching dianya gitu. Bisa lihat di gambar di sini nih. Nah, tension itu sendiri gaya yang diterapkan itu stres yang memisahkan gitu ya, kiri satu dan satu ke kanan gitu secara lateral.
satu ke kanan, satu ke kiri, sehingga mengakibatkan terjadinya stretching nih. Awalnya sini mungkin datar seperti itu, dan lama-kelamaan dia akan tertarik ke kiri dan kanan, ya. Semakin jauh dia tertarik, semakin jauh tertarik, akan semakin memanjang dia nanti. Kemudian, stres ini sendiri berhubungan dengan aktivitas tektonik berupa divergen, ya. Ingat divergen yang saling menjauh, yang mengakibatkan lempeng bergerak saling menjauh dan munculnya satu stretch atau lengthen tubuh batuan. Artinya satu tubuh batuan itu mengalami semakin memanjang seperti itu, ya. Kemudian tertarik dianya gitu. Nah, contohnya dapat diamati pada gambar nih. Lihat gambar ini, di mana terjadi stres pada titik yang di sini dengan titik yang di sini. Jadi yang namanya tensional stress mengakibatkan munculnya satu extension yang baru. Muncul satu extension di sini karena bagian ini yang bergerak saling menjauh, sehingga munculnya satu pemekaran di sini, pembukaan gitu, bukaan extension. Kemudian terjadinya extension di sini bersifat memanjang dan stretching dianya. Jadi semakin jauh dia akan semakin panjang gitu kan ya. Jadi akan muncul zona depresi di bagian sininya nih. Contohnya di mana? Yaitu nih di sini nih, Basin and Range Province in Western United States. Nah, stres ini sendiri bahkan untuk lokasi ini ya, bisa teman-teman lihat pada gambar, dia bahkan dapat menghasilkan luas yang hampir 2 kali dari luas semulanya. Artinya, satu pebukitan ini nih, atau satu bagian di sini yang mengalami tensional stress tadi, mungkin di sini ya, kemudian lama-kelamaan semakin menjauh, dan luasan ini merupakan 2 kali dari luas dia posisi awalnya. Nah, yang ketiga, kita masuk ke dalam shear stress, yaitu stres yang menyebabkan terjadinya shear pada tubuh batuan. Shear itu sendiri adalah satu pergerakan yang relatif menggeser seperti itu ya. Biasanya meliputi perpindahan pada batuan di bagian dalam di tubuh batuannya. Jadi teman-teman bisa lihat nih pada gambar. Kemudian pada kartu ditumpuk seperti ini, kemudian teman-teman dorong ke sebelah sana, maka dalam tubuh batuannya sendiri, kita anggap sebagai tubuh batuan ya, nah akan tertarik ke sebelah sana tuh. Yang awalnya begini, bentuknya akan menjadi seperti ini tuh. Nah, ini bentuk dari shear stress ya. Deformasinya berupa shear atau pergeseran seperti ini. Deformasi skala kecilnya pada suatu tubuh batuan dapat diamati atau terjadi secara paralel ya, terutama pada zona lemah. Apa saja zona lemah pada tubuh batuan? Misal pada foliasi ya, rekahan-rekahan gitu, yang kita amati secara mikroskopis. Sebaliknya, pada batas lempeng transform gitu, shear stress menyebabkan segmen besar kerak bumi bergeser secara horizontal. Bisa teman-teman lihat di sini nih, terjadi shear stress di sini. Jadi terjadi pergerakan nih, menggeser nih bagian yang ini dan bagian yang ini. Ketika dia menggeser, maka satu dengan yang lainnya akan saling melewati, ya. Ketika bagian ini bergerak ke arah bawah, relatif ke arah selatan ya, ini relatif utara gitu. Nah, jadi terjadi pergeseran di sini nih. Biasanya teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalnya sesar dari San Andreas ini sendiri dapat menghasilkan satu gempa bumi yang berskala sangat besar seperti itu ya. Mungkin bisa diamati juga, ada filmnya juga dulu itu. Pergerakannya berdampak sangat-sangat signifikan ya di permukaan bumi sendiri. Oke, selanjutkan ini bentuk dari kenampakan di lapangan ya. Gimana sih bentuk suatu patahan dan pelipatan? Bisa ada teman-teman lihat di sini ya. Arahnya satu pelipatan yang awalnya itu berlaku hukum Steno seperti itu, dia dapat superposisi, horizontality, kemudian originalitas gitu ya. Lateral continuity. Nah, dilihat di sini terjadi sesar nih yang memotong nih. Terlihat ya sesarnya. Nah, bagian ini bergerak relatif begini ya. Dan harusnya sambungnya ke sini nih. Nah, muncul sesar di sini nih. Nah, ini bentuk dari rekahan batuan ya, di mana batuan ini mengalami rekahan yang secara berarah ini ya, relatif utara selatan. Kalau kita lihat di garis gambar sini, relatif atas bawah gitu. Nah, kemudian juga ada yang memotong seperti ini, yang terisi ya. Nah, ini salah satu bentuk deformasi atau geologi struktur geologi di permukaan yang berupa kekar atau joints. Nah, sekarang kita masuk nih ke bentuk deformasi. Jadi, apa saja tipe-tipe deformasi itu sendiri? Yang pertama, ada yang kita kenal sebagai deformasi elastis, yang kedua ada deformasi brittle, yang ketiga deformasi ductile. Deformasi elastis sendiri terjadi ketika suatu tubuh batuan itu diberi satu stres, kemudian deformasi yang terjadi itu mengakibatkan
terjadi bersifat elastis. Jadi bendanya itu bersifat elastis. Setelah mengalami perubahan akibat stres ya, stres diberikan, terjadi perubahan, kemudian ketika stres dihilangkan atau berakhir, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya apa? Kayak karet penghapus gitu ya. Teman-teman tarik kiri dan kanan, terus teman-teman lepaskan dan akan menjadi seperti semula lagi. Nah, deformasi ini terjadi dengan kondisi di mana ikatan kimia antar mineral dan suatu tubuh batuan itu tidak berubah, makanya dia bisa kembali seperti semula tadi. Nah, sedangkan untuk brittle deformation, suatu stres diberikan melebihi dari kekuatan satu batuan, maka terjadi breaks atau pecah, kita sebutin seperti itu ya. Nah, batuan tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi material-material yang berukuran lebih kecil. Ya, jadi menjadi potongan-potongan kecil gitu yang bisa dikenal sebagai brittle atau Britian gitu ya, to shatter. Menjadi kecil-kecil dia, pecah-pecah kecil-kecil dia. Nah, contohnya apa? Seperti objek yang terbuat dari kaca, kemudian pensel kayu gitu ya, kemudian piring, bahkan ketika kita mengalami tumbukan yang keras seperti itu, tabrakan tulang akan menjadi pecah-pecah gitu. Nah, itu tuh yang disebut sebagai deformasi yang bersifat brittle. Nah, bagaimana di dalamnya? Di dalam dari satu tubuh batuan itu, ketika mengalami yang namanya deformasi brittle, dia itu akan merusak ikatan kimia antar mineralnya, sehingga tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Ya, jadi yang ketiga, sekarang kita masuk yang ketiga, menjelaskan tentang deformasi yang bersifat ductile. Deformasi yang bersifat ductile sendiri menjelaskan suatu proses yang terjadi pada tubuh batuan dengan stres yang diberikan, merubah bentuk tanpa diikuti dengan fracturing, atau tanpa pecah dianya, tapi perubahan bentuk dia. Contohnya apa? Nih, modeling clay. Jadi suatu model-model yang digunakan dengan tanah liat seperti itu ya, atau teman-teman mungkin waktu kecil pernah main yang lilin-lilin itu. Nah, ketika teman-teman memberikan satu deformasi, tarik kiri dan kanan, dia itu akan mengikuti dia. Apakah dia pecah? Tidak. Ya, jadi itu disebut dengan ductile. Bisa juga lilin-lilin seperti itu, kemudian juga mungkin sederhananya mungkin bisa lihat seperti dodol gitu ya. Nah, ini hubungan antara stress dan strain. Saya mau memperlihatkan di mana di sini berlaku hukum Hooke's ya, menyatakan bahwa stres itu sendiri mungkin bisa disebut dengan sebagai tegangan atau strain merupakan regangan gitu ya. Jadi hubungan proporsional antara stres dan strain, di mana ketika suatu benda diberikan suatu stres, maka akan berbanding lurus dengan strain yang terjadi. Tetapi stres dan strain ini bersifat proporsional tergantung dari materialnya. Ketika suatu material bersifat brittle ya, ketika diberikan suatu stres, dia akan berbanding lurus dengan strain yang terjadi ya, yang dihasilkan. Nah, ketika dia bersifat brittle, dia akan terjadi pecah nanti di sini. Nah, jadi hubungannya bisa teman-teman lihat di sini ya, hubungannya relatif berbanding lurus ya antara stres dan brittle, antara stres dan strain. Nah, untuk material yang bersifat brittle, dia nanti akan jadi titik failure di sini. Artinya batuan tersebut sudah mengalami pecah gitu, fracturing atau breaks dianya. Nah, tapi untuk material yang bersifat plastis, ketika stres diberikan dan strain dihasilkan, juga dipengaruhi oleh jenis materialnya. Ketika saya semakin lama semakin besar, ya strain teman-teman pun semakin lama semakin besar, akan tetapi terjadi di sini melewati dari batas plastisitasnya. Ujungnya gimana? Akhirnya gimana? Apakah dia pecah atau breaks? Enggak, dia enggak breaks dia, tapi dia mengalami perubahan bentuk dianya. Kayak dodol tadi. Ketika teman-teman tarik, selagi dia bisa mengikuti arah tarikannya, makin lama akan terjadi perubahan bentuk dianya, akan menjadi semakin tipis dia nanti misal gitu. Nah, ini nih hubungan antara stres dan strain dalam hukum Hooke's. Di mana teman-teman bisa lihat di sini yang berbanding lurus dirinya dan ada konstanta di sini. Konstanta ini sendiri menjelaskan dari jenis si materialnya, apakah dia bersifat brittle atau plastis. Dan secara umum, masing-masing material itu memiliki konstanta yang berbeda-beda ya. Jadi dia memiliki kadar plastisitasnya berapa gitu dan kadar brittle-nya berapa gitu. Brittle sendiri juga menjelaskan kemampuan maksimum ketika batuan itu dapat menahan stres yang diberikan ya. Oke, ini contoh deformasi berbatuan, biasa disebut dengan direct shear seperti itu ya. Batuan itu diberikan tekanan, semakin lama semakin besar, dan dilihat tuh berapa ketahanan maksimum dari satu batuan ini bisa menahan stres yang diberikan. Ini juga kenampakannya bisa teman-teman lihat di sini ya, satu batuan yang belum mengalami deformasi, kemudian terjadi suatu kompresi ya, menghasilkan satu strain berupa fracture ya, pecah-pecah kecil, kemudian menjadi yang namanya shortening strain ya. Artinya lama-kelamaan terjadi shortening, pemendekan dianya.
Nah, kalau fracture ini bisa lihat nih gambar ini nih. Nah, muncul kekar-kekar nanti di batuannya, di lapangan ya. Nah, ini contoh yang fracture strain. Nantinya strain atau perubahan hasil deformasi yang dihasilkan oleh suatu stres berupa fracture ya. Sedangkan ini flow strain menghasilkan suatu kenampakan strain yang bersifat mengikuti polanya nih. Artinya dia masih berada di bawah batas di plastisitasnya. Artinya dia belum pecah dia ini nih, masih mengikuti satu lipatan-lipatan dia. Artinya mengikuti dari stres yang diberikan. Suatu kompresi diberikan secara lateral seperti itu misalnya. Nah, dilihat nih, dia akan mengikuti terjadi perubahan bentuk di sini. Tapi apakah dia sudah mengalami yang namanya titik failure tadi? Belum, karena masih berupa satu lipatan di sini. Nah, kita lanjutkan sekarang nih, deformation caused by three types of stress ya. Jadi stres yang diberikan itu juga berpengaruh terhadap juga dipengaruhi oleh jenis-jenis material atau batu-batuan yang bersifat baik itu brittle atau baik bersifat ductile seperti itu. Nah, pada gambar teman-teman lihat nih, bagaimana sih batuan merespon dari differential stress. Contoh, ini merupakan jenis dari differential stress yang diberikan. Ini merupakan jenis deformasi yang ditimbulkan atau yang dihasilkan pada suatu kenampakan batuan yang berada di shallow depth of rock exhibit brittle fracture. Artinya pada batuan yang berada di permukaan ya, dekat dengan permukaan seperti itu. Untuk kompresi sendiri, ketika terjadi kompresi akan menghasilkan satu sesar ya. Ketika diberikan kompresi akan menimbulkan satu sesar naik, kemudian sesar normal seperti itu pada tension. Kemudian akan terjadi suatu sesar slack slip ketika diberikan satu differential stress berupa shear. Jadi ketika batu-batu yang terdapat di permukaan, ya, permukaan, ketika kita berikan satu stres berupa kompresi, akan menghasilkan satu sesar naik. Ketika kita berikan satu tensional stress, maka akan menghasilkan satu sesar normal. Ketika kita berikan satu shear stress, yang pergerakan secara bergeser tadi ya, akan menghasilkan satu pergeseran tuh. Atau kita kenal sebagai strike slip faulting. Nah, bagaimana dengan batu yang terdapat di bawah permukaan? Artinya lebih jauh dalam permukaan. Pada batu yang terdapat permukaan akan terjadi yang kita sebut sebagai ductile flow dia. Jadi semakin ke dalam, jadi material tersebut akan memiliki sifat semakin plastis ya. Plastisitas akan semakin meningkat, kemudian batu tersebut akan mengalami yang namanya folding ketika diberikan compression. Bagaimana dengan tension? Dengan gaya yang menjauh tadi ya, memisah tadi. Nah, akan terjadi stretching nih. Perluasan dia semakin lebar ya, semakin luas daerahnya. Bagaimana dengan daerah yang diberikan sebagai shear stress? Pergeseran tadi, nah dia cuma shearing dia, nggak sampai faulting dia. Nah, dari gambar ini dapat kita amati ya. Jadi, semakin dalam satu batuan, dia bersifat semakin ductile dia. Ketika batu dapat di permukaan, secara umum akan terjadi kenampakan berupa faulting-faulting ketika diberikan compression, tension, baik shear pun. Oke. Nah, sekarang kita masuk rock structure formed by ductile deformation. Jadi, di sepanjang batas-batas lempeng itu ya, batu-batuan sedimen, lapisan batuan sedimen itu, atau intrusi batuan sedimen itu, atau juga vulkanik ya, itu disebut juga sebagai satu lipatan atau fault. Nah, fault atau lipatan pada batuan sedimen itu secara umum bersifat seperti teman-teman mengambil satu kertas seperti itu ya, kemudian teman-teman push atau teman-teman dorong satu kertas di satu sisi ke sisi yang lain. Nah, nanti muncul tuh satu lipatan tengah-tengah tuh. Nah, itulah kenampakan atau contoh dari lipatan terbentuk dari batuan sedimen. Sedangkan dari batu-batuan sedimen, sedangkan dari beberapa lipatan ya, ada juga yang menghasilkan suatu lapisan sedimen yang ketika diberikan satu lipatan akan menghasilkan satu sedimen dengan tinggi lipatan yang cukup yang sangat tinggi seperti itu ya, artinya semakin tebal dianya, semakin tinggi dengan beberapa ratus meter gitu. Nah, jadi ketika teman-teman membayangkan satu lipatan terjadi pada batuan sedimen, bayangkan saja kertas tadi, teman-teman dorong ke satu sisi ke sisi yang lain, di tengah-tengah akan terjadi satu lipatan. Semakin lama tekanan stres yang teman-teman berikan, kompresi yang teman-teman berikan, nanti semakin lama akan semakin tinggi tuh si lipatan yang terbentuk. Nah, ketika semakin tinggi, artinya akan semakin tebal secara vertikal dan semakin pendek secara horizontal. Nah, ini contohnya nih. Pertama, rock structure formed by ductile formation, hubungannya dengan anticline dan syncline ya. Ketika teman-teman dorong, nanti pasti akan ada yang bersifat anticline, ada yang bersifat dengan syncline, di mana dipnya menuju satu titik dan
yang satu lagi saling menjauh dipnya ya. Bisa kita lihat nih bagian sini nih. Nah, terbentuk satu anticline di sini. Nah, ini akibat kompresi yang diberikan dari secara lateral nih. Nah, ini juga nih, di sebelah anticline akan terbentuk syncline yang saling berkaitan ya. Jadi syncline anticline saling berkaitan dianya. Ada yang cembung ke bawah, cembung ke atas ya. Nah, ini yang sudah terubah nih, terjadi perubahan orientasi dia nih. Nah, lihat pada gambar di bawah sini. Ketika suatu area, suatu daerah mengalami yang namanya deformasi ya, artinya terjadi stres di sini nih. Secara kompresi menghasilkan satu perubahan atau deformasi mengakibatkan terjadinya lipatan. Lipatan itu sendiri akan terbentuk suatu anticline. Anticline biasanya berupa satu pegunungan seperti itu ya. Kemudian syncline berupa satu lembahan seperti itu. Anticline kembali dan syncline kembali. Dan tidak jarang ditemukan beberapa lipatan yang bersifat berbeda tuh untuk lim satu dengan lim lainnya. Artinya bersifat asimetris sehingga nanti akan menimbulkan suatu klasifikasi lagi yang baru untuk menjelaskan apa sih jenis lipatannya seperti itu. Baik, misalnya kita kenal dengan symmetrical fold, artinya lim satu dan lim dua-duanya relatif sama untuk dipnya ya. Kemudian asymmetric fold, artinya relatif berbeda. Aversion artinya sudah melewati batasnya dia, miring dia jatuh. Nah, gitu. Nah, selanjutnya juga ada fold yang dihasilkan dari ductile formation ini sendiri yang bersifat yang pertama kita kenal sebagai dome, kemudian ada yang basin. Nah, jangan sampai bingung ya melihat dome dengan basin. Ketika kita mengetahui suatu daerah, misalnya berbentuk seperti ini untuk suatu topografi dengan dip yang saling menjauh ya, keluar seperti itu. Nah, bisa kita pahami terdapatnya suatu dome di sini. Artinya, keterbentukannya sendiri dipengaruhi oleh aktivitas yang terdapat di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi seperti itu ya, menghasilkan suatu bentukan yang berarti bersifat radial seperti ini. Sirkular seperti ini. Nah, kita lihat nih, untuk bagian yang di tengah-tengah, itu akan kita temukan nanti ketika berjalan di lapangannya, untuk batuan yang berada di titik tengahnya sini, akan ketemu batuan yang berumur tua. Sedangkan semakin jauh dari titik pusatnya, akan kita temukan batuan yang berumur muda, gitu. Nah, itu yang diendapkan belakangan ya, ini diendapkan di awal. Kemudian ketika basin, kebalikannya. Artinya, batuan yang kita temukan di dalam, atau di inti, atau di pusat dari titik ini sendiri ya, merupakan batuan yang berumur paling muda, dan semakin jauh kita berjalan, akan kita temukan batuan yang berumur lebih tua. Jadi lihat ya dari orientasi dipnya nih, dipnya menuju satu titik nih. Oke. Nah, selanjutnya nih juga ada yang kita kenal sebagai monocline. Jadi monocline sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh satu sesar, tapi tidak menembus ke permukaan dianya. Jadi satu sisi saja yang terdapat limnya. Oke, ini bagian ini terdapat satu fold nih. Tapi bagian di bawah ini tidak. Bagaimana dia terbentuk satu tinggian seperti ini? Nah, karena ada sesar terdapat di bawah. Jadi sesar ini tidak menembus batuan yang ada di atasnya. Jadi fault in basement rock. Nah, biasanya terjadi pada batuan sedimen yang mengalami deformasi seperti itu ya. Deformasinya oleh apa? Oleh adanya stres yang dihasilkan dari bawah. Berupa satu, nah iya, strainnya berupa sesar di sini. Nah, biasanya istilah ini dikenal sebagai blind thrust karena tidak menembus ke permukaan. Selanjutnya, ada yang kita kenal sebagai deep slip faults, di mana faults ini menjelaskan perpindahan secara secara paralel ya, terhadap deepnya. Teman-teman bisa paham lah ya, ketika adanya satu pergerakan secara kompresi misal. Nah, satu bagian, suatu batuan di permukaan diberikan satu gaya kompresional, sehingga mengakibatkan adanya satu tubuh batuan yang relatif naik terhadap yang lainnya, ya. Biasanya kalau saya lebih mudah, saya akan memfokuskan untuk melihat suatu hanging wall. Ketika hanging wall-nya bergerak naik seperti itu ya, nanti akan kita kenal sebagai sesar naik seperti itu. Nah, ketika kita melihat satu hanging wall-nya relatif bergerak turun seperti itu ya, nah nanti kita kenal sebagai sesar normal. Bagaimana sesar naik terbentuk? Sesar naik terbentuk itu ketika terjadi compressional stress. Pergerakan secara lateral mendorong satu titik ke titik yang sama di satu arah ya, arah sini mendorong ke arah sini, kemudian saat ini mendorong ke arah sini, kemudian terjadi kompresional, nanti bagian ini akan terangkat dianya ya, akan membentukkan satu daerah yang berupa lipatan sebelah sini nanti nih. Nah, ini pun juga seperti itu, ketika terjadi satu tensional stress, artinya saling menjauh seperti itu ya. Nah, nanti bagian ini akan relatif turun dia, akan terdapat nih bidang-bidang sesarnya sini nanti nih, bidang-bidang yang mengalami pergeserannya tadi di sini nih, ya. Jadi bidang ini pun akan membentuk satu lipatan-lipatan nanti.
Jadi terlihat jelas ya perbedaan di sini. Ketika suatu sesar atau kita kenal sebagai deep slip faults menjelaskan perpindahan suatu material seperti suatu tubuh batuan yang paralel terhadap dipnya. Artinya bisa kita lihat dipnya seperti mana gitu ya, di mana terdapat pergerakan secara naik turun dianya. Apakah dia bersifat naik si bloknya atau bersifat turun bloknya nanti. Ketika dia bersifat naik dipengaruhi oleh kompresi, ketika dia bersifat turun dipengaruhi oleh tensional stress gitu. Di keterangan kita lihat nih, reverse fault sesar naik itu merupakan deep slip faults in which the hanging wall blocks move up. Jadi pergerakan di mana hanging wall-nya bergerak relatif naik terhadap footwall. Sedangkan normal faults menjelaskan bahwa hanging wall-nya, blok hanging wall bergerak relatif turun terhadap footwall-nya. Nah, ini yang selanjutnya hubungannya dengan strike slip faults, yaitu fault atau sesar ini sendiri secara dominan perpindahannya itu secara lateral ya dan paralel terhadap strike. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya secara lateral, baik itu mengiri atau menganan seperti itu ya. Dilihat dari diagramnya sendiri, contoh ini terdapat di sesar San Andreas seperti itu, terjadinya suatu yang kita kenal sebagai strike slip faults. Perubahan atau pergerakan satu blok-blok di sini secara lateral, ya mengikuti strike-nya dia. Dilihat dari gambar sini, ketika bergerak begini nih, relatif mengiri, disebut dengan dextral, relatif menganan, disebut dengan sinistral. Nah, nanti lihat nih, bidang sesar bagian mana? Bagian sini nanti. Nah, ini yang oblik nih. Kalau oblik sendiri merupakan kombinasi antara deep slip dan strike slip. Jadi tidak jarang, karena di permukaan bumi jarang ya kita lihat suatu material yang bergerak secara ideal. Secara umum pasti sudah banyak tuh, sudah kompleks lah aktivitas tektonik yang terjadi di sana. Dan tidak jarang ditemukan, atau sering kali ditemukan di lapangan itu bersifat oblique slip faults. Artinya kombinasi antara deep slip, kemudian strike slip. Jadi sesar yang dihasilkan itu ada yang bergerak relatif horizontal, dan sekaligus bergerak relatif vertikal dianya. Teman-teman lihat nih, ketika jadi shear stress, artinya dia mendorong ya lateral, shear dorong ya menggeser ke sana secara lateral, ke sini secara lateral, kemudian juga terjadi yang tension. Nah, nanti tubuhnya batuannya pun sesaran terbentuk pun akan bersifat oblik nanti. Ada kombinasi antara tensional semakin menjauh dia, dan ini pun semakin ini maju ke depan, itu mundur ke belakang. Nih contohnya nih, suatu kenampakan sesar atau fault di lapangan. Lihat ya. Nah, ini berpindah nih. Kenampakan ini mungkin teman bisa kenal sebagai offset nanti di lapangan ya, yang harusnya dia itu di sini kelanjutannya malahan dia turun ke bawah nih. Jadi bisa kita lihat nih ya, offset namanya ini. Nah, nanti lihat kenampakannya. Dari mana kita tahu suatu batuan itu mengalami yang namanya deformasi? Lihat dari strain terbentuknya. Oh, ada sesar di sini. Buktinya apa? Nih, lihat nih. Lapisan batuan yang berwarna putih ini bergeser dia ke sini nih. Oh, jadi indikasi adanya suatu pergerakan di sini. Nah, kita masuk sekarang ke joints atau fracture. Fracture sendiri terjadi secara umum tidak terlalu berarti ya. Makanya gini, tidak terlalu signifikan penampakannya di bumi, di permukaan, karena secara umum hanya berupa reka-rekahan saja. Baik pun berupa rekahan, tapi biasanya bersifat random secara orientasinya. Jadi dia rekahan itu bisa bersifat kemana saja. Tapi secara umum dia akan muncul grouping dia secara berkelompok-kelompok. Contoh nih, bisa teman-teman lihat di sini bagian ini. Terlihat ada sesar, ada kekar yang bersifat relatif dari atas ke bawah seperti itu, juga ada yang relatif gimana nih. Nah, miring ya. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa amati nanti. Jenis kekar yang terbentuk pun juga akan berbeda-beda menjelaskan stres yang mempengaruhinya. Ketika terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan kompresi ya, seperti ini, kiri dan kanan, nah akan menimbulkan satu set-set kekar nanti di sini nih. Yang membentuk satu sudut lancip dia nanti. Nah, sedangkan ini membentukkan satu bentukan yang relatif sejajar dia, paralel dia. Contoh ini ketika terjadi satu uplift, pengangkatan ya. Jadi, masing-masing stres yang diberikan pada suatu bentuk batuan akan memberikan suatu kenampakan jenis yang berbeda-beda juga. Ada yang kompresi, ada yang tension, ada yang shearing.
Nah, sekarang kita masuk ke strike dan dip. Ya, teman-teman lihat sendiri lah ya, strike itu apa, dip itu apa. Penjelasannya silahkan dibaca sendiri. Nah, di lapangannya, teman-teman bisa amati nanti tuh. Bagaimana suatu strike itu menjelaskan, berguna untuk melakukan suatu identifikasi di lapangan mengenai suatu lipatan terjadi atau tidak terjadi gitu. Ketika suatu strike dapat diamati di sini, contohnya strike dipnya merupakan strike memperlihatkan besaran nilai strike-nya 42 derajat ya, north to east 42 derajat dengan dipnya 30 derajat. Nah, arti teman-teman bisa lihat di sini strike-nya itu relatif berarah ya, timur laut barat daya ya. Kemudian dipnya itu relatif ke arah mana kira-kira tuh? Nah, ke arah timur deh. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Oh, artinya terjadi dari hukum Steno sendiri dapat kita ingat kembali ketika batuan itu dihadapkan pasti secara lateral, kemudian horizontalitas juga diterapkan di sana superposisi. Nah, ketika suatu batuan sudah mengalami yang namanya deformasi, dia akan merubah posisi semulanya. Posisi semulanya diterapkan secara lateral, horizontal, maka lama-kelamaan akan bersifat mempunyai dip dia nanti nih. Nah, artinya terjadi deformasi di sini. Mungkin kita lihat di bagian ini, gambar ini menjelaskan bahwa adanya satu limb di sini, satu sayap lipatan di sininya ya. Apakah ini merupakan satu blok yang mengalami sesar, kita belum tahu. Tapi setidaknya ini mengindikasikan suatu tubuh batuan yang kita temukan di lapangan kasus ini menjelaskan sudah mengalami yang namanya deformasi. Nah, lihat dip angle-nya. Artinya kemiringan batuan terhadap bidang yang lateralnya, bidang horizontalnya ya. Nah, lihat sendiri di sini dip direction-nya pasti ke arah masuk ke bawah nih. Ya, 30 derajat dia-nya dan mengikuti untuk batuan yang ada di bawahnya. Jadi penting ya untuk mengukur strike dan dip dalam mengidentifikasi satu batuan itu apakah sudah mengalami deformasi atau belum mengalami deformasi. Ketika batuan teman-teman temukan itu mengalami deformasi dengan dipnya sampai 90, otomatis lapisnya sudah tegak tuh. Artinya ada suatu deformasi atau stres yang maksimum di sana. Mungkin sudah terjadi pembalikan juga, kita belum tahu. Nah, di lapangannya bisa teman-teman lihat di sini nih. Dipnya itu saling menjauh, ya. Nah, jadi teman-teman bisa amati, oh jangan-jangan di sini terbentuk satu anticline. Tapi ketika satu mendekat seperti ini, dipnya, nah bisa dijadikan indikasi terdapatnya satu syncline nih bagian sini nih. Artinya ini bagian satu yang tinggian, ini bagian yang rendahnya, terus tinggian lagi di sini, terus rendah lagi di sini. Jadi sangat penting untuk mengukur satu strike dip di lapangan ketika teman-teman melakukan pemetaan geologi atau pengamatan di lapangan gitu ya, untuk merekonstruksi bagaimana sih kenampakan geologi di daerah penelitian teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman ke lapangan tidak mengukur strike dip atau data strike dipnya itu sedikit ya, teman-teman susah nanti untuk melakukan interpretasinya nanti. Apalagi dalam melakukan mapping geologi struktur ya. Jadi teman-teman ingin melihat nih bagaimana stres yang bekerja di daerah penelitian saya. Oh, artinya teman-teman harus mengukur strike dipnya yang banyak ya. Jadi semakin banyak data teman-teman dapatkan, akan semakin bagus kualitas data yang teman-teman hasilkan untuk dilakukan interpretasi nanti ke depan. Oke ya. Jadi blok diagram ini dapat dibikin nih 3 dimensinya. Oh, jadi dipnya itu akan semakin gini. Jadi kenampakannya akan muncul sini kenampakan sebagai syncline ya. Di sini anticline-nya kenapa nggak muncul, Pak? Ya, karena sudah mengalami erosi nih. Bagian sini pun juga pasti akan terlihat lagi syncline di sini. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke mountain building. Nah, secara umum, proses deformasi itu sendiri bisa teman-teman pahami tadi ya, ada yang bersifat tensional stress, kemudian ada yang bersifat compressional stress ya. Secara umum, keterbentukan dari suatu pegunungan atau mountain itu sendiri pasti berkaitan erat atau identik banget dengan ini nih. Compression stress. Artinya dia membuat suatu stress yang bekerja ya dari secara lateral kiri dan kanan seperti itu ke satu titik pusat, lama-kelamaan akan membuat satu bagian ini, tubuh batuan ini akan semakin memendek dan semakin tebal secara vertikal dianya. Semakin tebal secara vertikal, dia akan memunculkan suatu pegunungan. Nah, ini nih, lihat ya. Jadi perbedaan elevasi antara sini dan sininya. Nah, secara umum ya, ini
Teman-teman pernah dengar ada yang kita kenal sebagai orogenesis atau orogenesa, seperti itu. Satu penampakan dari suatu landform di permukaan ya, yang diakibatkan oleh orogenesa. Oro itu sendiri merupakan satu mountain, genesis merupakan suatu material yang menjadi bukit, seperti menjadi gunung, seperti itu. Nah, prosesnya secara ini sendiri menjelaskan terjadinya satu proses stress kompresi ya, compressional stress di sini, mengakibatkan bagian ini terlipat, ya. Semakin lama kompresi yang terjadi, stresnya semakin lama, maka material ini terbentuk pun akan semakin tinggi, semakin tebal secara vertikal seperti itu. Nah, nanti akan memunculkan satu penampakan berupa orogenesa nantinya, ya. Nah, batu-batuan yang terlipat ini sendiri biasanya itu akan mengikuti besaran stres yang diberikan. Jadi semakin besar stresnya, dia akan mencoba untuk bertahan seperti itu ya. Tapi ketika dia sudah failure nanti melewati batas plastisitasnya, dia akan pecah. Ketika dia pecah, akan terbentuk satu sesar di bagian bawahnya nanti. Bisa dilihat di sini ya, satu kenampakan yang awalnya normal, kemudian diberikan stres, dia akan memunculkan satu, nah, kenampakan lipatan di sini nih. Nah, jadi satu bukit ini atau gunung ini, pegunungan ini terbentuk akibat adanya compressional stress. Produknya kayak gini di lapangan ya. Teman-teman bisa lihat nanti dari orientasi strike depth-nya bisa dilihat nanti. Nah, semakin lama, semakin tinggi dianya, tapi ketika dia sudah melewati batas plastisitasnya, dia akan mengalami yang failure. Failure itu artinya dia pecah, nanti akan terbentuk satu sesar nanti. Nah, bagaimana hubungan antara subduksi dan mountain building? Jadi, subduksi, misal nih, subduksi yang terjadi pada kerak samudera, seperti itu. Nah, di sana teman-teman melihat dapat juga memunculkan satu orogenesa di kerak samudera. Kemudian, di kerak samudera yang mengalami subduksi, artinya dia menunjam ke bawah dari lempeng kerak samudera yang lainnya, dia akan menghasilkan satu penampakan berupa volcanic island arc, ya. Volcanic Island Arc ini sendiri merupakan suatu pegunungan juga tuh di bawah permukaan air, artinya ya, tapi di bawah permukaan. Tapi ketika dia semakin lama, dia akan semakin tinggi juga nanti terbentuknya. Itu bentuk juga satu pegunungan kepulauan gitu ya. Mungkin teman-teman diamati kalau di Indonesia di mana ya? Mungkin di daerah kalau di Indonesia agak jarang ya untuk diamati daerah-daerah yang seperti ini. Mungkin di Indonesia bagian timur ada beberapa tempat yang saya ingat itu ada di Papua sebelah utara. Kemudian subduction beneath a continental block from a continental topography along the margin continent. Jadi bisa dilihat pada gambar ya, di mana teman-teman di sini lihat adanya passif margin dengan sensitive platform of sediment and sedimentary rock ya. Kemudian terdapat passif margin di sini artinya tidak terjadi aktivitas tektonik apapun di sini ya. Artinya pengendapan sedimen relatif normal di sininya, semakin tebal gitu. Kemudian plate convergence generates obstruction zone. Kemudian pada bagian gambar yang kedua terlihat adanya satu pergerakan tektonik yang lempeng yang bersifat konvergen sehingga menghasilkan satu zona subduksi di sini. Kemudian terjadinya partial melting di sini ya, di mana sudah melewati dari batas mohonya di sini. Kemudian akan menjadi partial melting, kemudian menghasilkan satu vulkanik baru nih di bagian yang kontinen. Jadi terjadi tunjaman antara continental plate terhadap oceanic plate. Kemudian bagian yang oceanicnya akan menunjam ke bawah, terjadi partial melting di sini, menghasilkan satu gunung-gunung api di sini nanti nih. Nah, jadi pergerakan secara kompresional ini juga menjelaskan keterbentukan dari deformasi yang muncul nanti. Oke, jadi ketika teman-teman melihat suatu pergerakan lempeng yang bersifat konvergen akan menghasilkan zona subduksi. Nah, ketika zona subduksi ini sendiri terjadi, nanti akan menimbulkan satu penunjaman dan disujam ya. Oceanic litosfernya menunjam ke bawah, kemudian terjadi partial melting, kemudian membentuk satu volcanic arc baru di kontinentalnya nih. Semakin lama terjadinya kompresi ini sendiri akan berdampak pada gunung-gunung api yang terbentuk di sini nanti nih. Oke, jadi ketika semakin lama nanti
akan berpengaruh pada ketebalan yang terbentuk dan tingginya pegunungan yang terbentuk di sininya. Pada saat subduksinya berakhir, maka nanti akan diikuti dengan periode uplift dianya ya. Jadi pada saat dia berakhir, artinya sudah terdapat lempeng si samudranya sudah tidak menjam lagi ke bawah seperti itu ya. Nanti akan terjadi uplift atau expose dari volcanic arc yang ada di sini nih. Sedangkan di permukaan nanti akan terbentuk forearc basin. Nah, jadi ini hubungan ketika terjadi subduksi dan pembentukan satu pegunungan. Suatu pegunungan terbentuknya itu pada kondisi di mana terjadinya subduksi, terbentuk satu pegunungan di kontinentalnya, kemudian ketika habis dia mungkin akan mengalami uplift atau erosi dari permukaannya. Nah, selanjutnya itu collisional mountain belt, di mana ini menjelaskan dari terbentukan satu pegunungan yang dihasilkan dari aktivitas collisional atau tumbukan ya. Biasanya mountain belts ini sendiri dihasilkan dari crustal fragment yang collide with continental margin. Jadi biasanya teman-teman bisa lihat pada gambarnya ada mikokontinen ya. Mikokontinen terdapat di sini. Kemudian terjadi suatu penunjaman di sini nih. Oke. Artinya ada tunjaman di sini. Kemudian subduksi dialami oleh oceanic plates yang di sini. Ketika terjadi penunjaman terus-menerus, nanti lama-kelamaan nanti habis dianya ya. Artinya si island arc ini akan mengalami yang namanya akresi di bagian sini. Nah, kemudian si mikokontinen yang kita tahu ini crustal fragment juga ya, artinya dari kontinental juga, kontinen juga, dia akan bergerak semakin mendekat dianya karena ini berjalan terus ya. Penunjaman ini, pergerakan ini. Jadi lama-kelamaan dia akan semakin mendekat dengan zona palung ini sendiri, zona tunjaman ini, si mikokontinen. Selanjutnya nanti dia akan mengalami yang namanya collide, ya. Dia akan mengalami tumbukan dengan kontinen yang ada di sini. Jadi ini akan bertumbukan dengannya ini. Nanti akan menghasilkan satu accretion of microkontinen. Jadi akan muncul satu akresi dari mikokontinen itu sendiri. Oke. Nah, akresi-akresi ini akan menimbulkan satu sabo-sabo pegunungan di sininya. Jadi teman-teman dapat amati ya. Artinya di dulunya itu dibatasi oleh oceanic lithosphere, ya. Adanya lempeng samudra di sini membatasi antara mikokontinen dengan kontinen. Kemudian lama-kelamaan si samudranya itu habis, dianya jalan terus, dianya habis gitu ya. Nanti giliran si mikokontinennya yang bertumbukan dengan yang kontinen karena densitasnya relatif sama. Jadi dia tidak akan menunjam ke bawah, melainkan dia akan collide di sini. Ketika collide akan terbentuk satu zona hancuran di sini nanti nih, dan tidak jarang akan membentuk satu mountain belts dia. Contohnya di mana? Sulawesi, ya. Nah, ini juga ada pegunungan yang dibentuk dari fault block mountains, ya. Artinya peristiwa tektonik yang terjadi seperti continental rifting, artinya pembukaan kontinen itu ya tidak secara tidak langsung juga berpengaruh keterbentukan dari suatu pegunungan di permukaan. Bagaimana peristiwanya? Nah, ketika suatu area mengalami yang namanya rifting ya, pembukaan tadi, artinya terjadi tensional stress, menghasilkan suatu pergerakan yang saling menjauh kiri dan kanan seperti itu ya, kiri dan kanan semakin menjauh. Nah, lama-kelamaan nanti semakin tipis tuh si litosfer yang ada di sini tuh, karena sudah semakin lama semakin menjauh dia stretching dia kan ya. Kemudian bagian mantel di bawah ini akan naik ke atas, jadi upwelling of hot mantle. Semakin tipis, jadi mantel di atas itu akan semakin mendorong dia ke atas sih kerak tadi tuh, kerak kontinennya tadi. Semakin mendorong ke atas, sehingga terjadi perubahan atau perbedaan topografi antara yang bagian yang di sini dengan bagian yang kiri kanannya nanti. Oke? Nah, semakin lama akan menimbulkan satu elevasi yang relatif berbeda di tengah-tengah ini, dipengaruhi oleh aktivitas si upwelling mantel tadi tuh. Sehingga lama-kelamaan nanti akan memunculkan suatu teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalnya tadi kan si crustalnya tadi bersifat yang ya rigid artinya dia brittle ya. Artinya kontinen tadi bersifat brittle, ketika lama-kelamaan dia terdorong terus ke atas, akibat adanya pemanasan dari bawah mantel ya, lapisan mantel bumi. Kemudian lama-kelamaan dia akan terputar dia nanti. Mungkin dipengaruhi juga oleh deformasi stres lainnya di permukaan, sehingga lama-kelamaan nanti akan terjadi suatu besar seperti itu. Nah, bagian ini bisa teman-teman pahami ya, hanging wall yang bergerak relatif menurun ya, turun secara normal bentuknya.
Nah, bagian ini pun akan menjadi satu tinggian nanti, karena upwelling dihasilkan dari ini tadi nih. Jadi suatu daerah yang datar, kemudian lama-kelamaan dia bergeser kiri dan kanan, kemudian bagian sini akan semakin tipis, terjadi pemanasan oleh mantel di atas, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dipengaruhi oleh deformasi lainnya nanti akan mengakibatkan terjadinya sesar. Nah, bagian ini merupakan satu mountains yang dihasilkan dari peristiwa tadi. Kita sebut sebagai fault block mountains. Oke, demikian kuliah kali ini. Saya harapkan teman-teman dapat mengerti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibikin catatan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.